Kalian pernah nggak ngerasa diacuin sama orang tua sendiri? Atau malah sebaliknya, kalian yang jadi orang tua, tapi tanpa sadar sering lupain perasaan anak kalian sendiri. Assalamualaikum para cuy, balik lagi di segmen horor banget. Segmen dimana terkumpulnya film-film horor seru dan oke. Dan malam ini kita bakal bahas film horor Korea yang bukan cuma soal syaiton, tapi juga tentang rasa bersalah, kehilangan, dan hubungan ayah dan anak yang hampir hancur. Ya udah dah, tanpa lambat-lambat kita langsung aja ke filmnya. Cerot. Belakangnya kenapa harus cerot ya? Kan bisa Ceki Troy, Ceki Ruy. Cerita dibuka dengan sebuah perjalanan ayah dan anak. Sang ayah bernama Sang-won, yang kita sebut saja Won, dan anaknya bernama Yina, yang biasa dipanggil Ina. Won adalah seorang duda yang baru saja kehilangan istrinya karena sebuah kecelakaan. Dan sekarang mereka berniat pindah rumah agar bisa melupakan masa lalu yang kelam itu. Won bekerja sebagai arsitek. Dan di rumah barunya itu ia harus mempekerjakan seorang babysitter untuk menjaga Ina, karena ia akan sering keluar meninggalkan Ina yang pasti akan sendirian di rumah. Kepindahan ini juga untuk kebaikan Ina, karena semenjak kepergian ibunya, Ina jadi diam saja dan tak bersemangat lagi. Namun Won tiba-tiba berhenti karena ada sekumpulan gagak, maka Won turun untuk mengeceknya, yang dibarengi oleh Ina yang tiba-tiba keluar dari dalam mobil dan berjalan menuju ke dalam hutan. Lalu Won mengejarnya sampai masuk ke dalam hutan, dan dia celingak-celinguk ke sana kemari, di mana ya anak buah, yang akhirnya ternyata Ina berhenti di depan sebuah rumah, dan Won memberitahu bahwa itulah rumah baru mereka. Mendengar itu, Ina hanya diam saja lalu jalan menuju rumah itu. Buset, asem banget ya. Singkatnya mereka sudah sampai di rumah itu, dan Won mulai ingin membereskan kamarnya, tapi ia melihat sekumpulan gagak yang terbang di jendela. Dan setelah itu ini yang terjadi. Kejadian gagak ngubruk itu malah mengingatkannya dengan kejadian saat istrinya menegang nyawa. Semenjak kejadian itu, Won jadi gampang terserang panik, yang mengharuskan dia mengkonsumsi obat-obatan terus-menerus. Ya 목걸이 아빠가 사준 Setelah kejadian itu, Won menelpon Kim, dokter psikiaternya. Won yang sudah prestasi menghadapi diamnya Ina diberikan masukan. Ada opsi terakhir, yaitu Ina bisa dimasukkan ke camp seni dan mereka akan berpisah untuk sementara waktu. Malam harinya, saat mereka sedang makan malam, terlihat Ina sedang sibuk menonton kartun kesukaannya. Tak lama Won mendapatkan telepon dari kerjaannya karena ia sudah lama cuti dan tak masuk kerja. Ina yang sudah terlampau bete dengan sang ayah, ia memutuskan untuk pergi ke kamarnya. Yang ternyata di kamar, Ina melihat videonya bareng sang mama sewaktu merayakan ulang tahunnya. Ina merasa sedih, kehangatan itu tak bisa ia rasakan lagi. Dan setelah itu, ini yang terjadi. 엄마 안 알려줘.
Ina berteriak dan terdengar oleh Won. Ia langsung ke kamar Ina untuk mengeceknya. Setelah mengetuk, Ina pun membukanya. Tapi tiba-tiba Ina menjadi aneh. Ia menjadi bahagia sekali. Dan itu menjadi pertanyaan bagi Won. Lalu Won masuk ke dalam kamar Ina. Karena tadi ia mendengar suara teriakan. Ia ingin mengecek, takutnya terjadi sesuatu kepada Ina. Di sini Ina tampak bahagia sambil memegang boneka. Dan ia menutupi pintu lemari, seakan-akan ada yang ia sembunyikan. Melihat kelakuan anaknya aneh, Won ingin melihat apa yang ada di dalam lemari. Namun setelah ia lihat, ia tak menemukan apa-apa. Pagi harinya saat sarapan, Ina makan dengan lahap, kayak habis ganti kopling puso. Dan begitu selesai, Ina minta izin untuk kembali ke kamarnya dan bermain. Setelah itu Won kembali bekerja. Ia datang ke proyek dan bertemu si Mandor untuk memantau pekerjaannya. Tapi kata si Mandor, proyek Won sudah disalip oleh arsitek lain. Karena selama ini, Won tak pernah memantau langsung proyek ini. Mendengar itu, Won pun kesal dan meminta si Mandor agar mengusir si arsitek baru itu. Dan ia bisa bekerja kembali. Dari proyek, Won langsung pulang. Dan setelah di rumah, ia meminum obatnya. Tapi samar-samar, ia mendengar Ina bermain dengan seseorang, maka ia mengecek ke kamar Ina untuk tahu lebih lanjut. Tapi setelah mau buka pintunya, ternyata Ina hanya sendirian di kamarnya. Dan Ina malah membuatkan lagu untuk sang ayah. Hah, suzon aja antum. Sambil membawakan Ina sebuah boneka, Won mencoba untuk memberitahu Ina bahwa proyek yang ia ceritakan akan segera dimulai. Dan Won mesti dan kudu meninggalkan Ina. Tapi sebelum kepergiannya, Ina akan ditemani seorang pengasuh yang akan ia rekrut dari Arsenal C. Mendengar itu, Ina langsung kesal karena seakan-akan ayahnya membuang dirinya. Won sudah merayu Ina, tapi Ina tetap sebel dengan sang ayah. Won tak tahu mesti bagaimana lagi. Ia langsung saja meninggalkan Ina begitu saja. Won bekerja sampai larut malam, tapi tiba-tiba ada suara Ina memainkan biola. Ina sempat diperingatkan agar tidur, namun Ina malah memfalaskan suara biolanya. Itu membuat Won terganggu dan langsung menghampiri Ina. Pas dilihat, ternyata Ina sedang tidur dan biolanya pun masih ada di tempatnya. Ia berpikir hanya halusinasi saja. Maka ia ingin kembali ke bawah. Tapi tiba-tiba pintu lemari terbuka sendiri dan ini yang terjadi. Yang ternyata itu hanya mimpi. Lalu Won tak sengaja melihat kertas gambarnya yang sudah sobek-sobek. Begitu juga dengan kamar Ina yang sudah acak-acakan. Lalu ia juga melihat Ina di halaman depan, yang ternyata Ina habis mengakhiri hidup seorang gagak. Setelah kejadian itu, Won mau tak mau harus menempatkan Ina di camp seni, biar Ina ada aktivitas lain, sementara ia akan pergi meninggalkan rumah untuk bekerja. Tapi tepat saat Won ingin keluar, di situ ada pengasuh pesanannya yang datang dan langsung diminta untuk menjaga Ina sedangkan ia pergi bekerja. Si pengasuh bukan menjaga Ina, ia malah asik teleponan sambil minum anggur, macam nyonya besar. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara kegaduhan dari kamar Ina. Sepertinya Ina sedang mengamuk karena ditinggal sang ayah. Setelah itu, ia membereskan makanan yang tak dimakan Ina. Sampai ada sebuah gelas yang berisi susu dan diisi ikan koi oleh Ina. Sementara Won baru sampai di proyek dan langsung bertemu para investor. Lalu mereka berjalan untuk melihat proyek. Tapi Won tiba-tiba ditelepon dan diberitahu bahwa si pengasuh resign dari kerjaannya karena ketakutan dengan Ina. Berpindah ke Ina yang sedang berdiri di depan lemari dengan menggunakan gaun yang berwarna merah. Ia bergumam kecil. Ina mengatakan, "Ajak aku." Lalu tak lama pintu pun terbuka
Dan akhirnya sebulan kemudian, terlihat Won sedang membagikan pamflet berita tentang Ina yang hilang. Ia juga mempertanyakan ke kepolisian karena sudah sebulan Ina belum juga ditemukan. Pihak kepolisian juga sebenarnya kepoyongan karena tak ada petunjuk apapun di TKP, CCTV atau yang lain. Bagaimana mereka mencarinya? Aduh. Won sampai meminta bantuan para media agar siapa saja yang melihat Ina bisa menghubunginya. Dan orang-orang di stasiun TV juga mewawancari kepolisian yang berkata mereka sudah melihat semua CCTV di area itu, tapi mereka tak melihat jejak sama sekali. Ina bak ditelan bumi. Tapi siapa sangka di sini Won malah disudutkan karena hubungannya kurang harmonis dengan Ina dan tentang penyakit paniknya itu yang mungkin saja Won lah pembunuhnya. Di sisi lain, di sebuah kedai bakmi, ada seseorang yang melihat berita tentang Ina yang menghilang, yaitu seorang laki-laki yang tampak tertarik dengan kasus Ina. Kita kembali ke Won yang sedang membaca-baca sosial media. Banyak komentar-komentar netizen yang curiga dengannya karena hubungan dia dan Ina tidak harmonis. Tapi tiba-tiba koneksi pun mati dan Won menjadi kesal. Karena internet mati, Won langsung ke kamar Ina. Ia melihat buku partitur milik Ina dan tak sengaja ia menemukan gambar yang digambar oleh Ina, yaitu gambar seorang anak yang seolah-olah keluar dari lemari. So pasti ia langsung curiga dengan lemari yang ada di kamar Ina. Lalu ia berniat ingin membukanya. Tapi tiba-tiba suara bel berbunyi dan itu adalah seorang teknisi internet. Tanpa basa-basi, si teknisi langsung mengeluarkan antena, katanya untuk mencari sinyal internet di situ. Di teknisi pergerakannya sungguh aneh. Ia berkeliling rumah sambil mencari sinyal dan akhirnya ia pun mendapatkannya dan itu mengarah ke kamar Ina. Lalu si teknisi meminta izin kepada Won agar ia bisa menghampiri sumber sinyal itu, yaitu ke kamar Ina, sambil Won yang mengikutinya. Tapi tiba-tiba bel kembali berbunyi. Yang pas dibuka, ternyata itu adalah teknisi yang asli. Wah, kerdus. Seketika itu Won langsung menyeret si pria itu keluar. Namun si pria ini menjelaskan bahwa ia kesini hanya untuk membantu Won. Ia tahu tentang keahlian Ina sebelum menghilang dan ia juga tahu apa penyebabnya. Karena Ina bukan yang pertama. Kejadian ini sudah ada dari tahun 1998. 32 anak menghilang dan si pria ini sudah menyelidiki selama 10 tahun. Lalu ia memberikan kartu nama dan namanya adalah Kyun Hun yang bekerja sebagai ahli spiritual. Ia adalah ahli nomor 1 di Korea. Buset, orang sakti nih. Beliau habis maghrib bisa terbang. Lanjut, ia memberikan clipping tentang anak-anak yang hilang kepada Won. Semua anak-anak itu hilang secara misterius di dalam rumahnya sendiri dan mereka membuat gambar sebelum menghilang yang sama persis seperti apa yang digambar Ina. Kyung Hun juga memberikan video yang seperti di awal tadi, video dari 20 tahun lalu, seorang wanita yang sedang melakukan ritual dan itu adalah wanita yang sama yang mengagetkan Won tempo hari. Dan yang lebih menggegerkannya lagi, wanita itu adalah ibu kandungnya si Kyung Hun. Won sebagai manusia modern dan berlogika, ia tak percaya dengan prestasi Kyung Hun. Bagaimana bisa lemari itu menelan Ina? Lalu, karena merasa dibohongi, Won menyuruh Kyung Hun untuk pergi dari sini. Kyung Hun pun mengerti dan sambil membereskan barang-barangnya, ia memperingatkan Won kalau sampai ritual atau penyelamatan Ina ditunda, maka Ina akan hilang selama-lamanya. Setelah itu ia pergi. Tapi tiba-tiba Won berubah pikiran. Ia ingin melakukan ritual itu. Mendengar itu, Kyung Hun langsung mengeluarkan perabotannya karena mereka hanya punya waktu 3 hari sebelum Ina beneran lenyap. Kyung Hun memasang lampu detektor yang berfungsi untuk mengetahui kemunculan si Saiton. Kalau si Saiton itu lewat,
otomatis lampu itu akan menyala. Lalu Kyung-hun memberikan buku kepada Won dan menjelaskan, yang mereka hadapi ini adalah Saiton yang sangat jahat. Ia mencari orang kesepian seperti Ina dan menyeretnya ke dunia mereka, dan para korban akan kehilangan kendali dan ingatannya dan menjadi buta kalau melihat mereka. Lalu sekarang Kyung-hun akan melakukan ritual dengan meneteskan darah ke 5 boneka jerami. Dan kalau si Saiton yang berwujud anak kecil itu memegang si jerami, ia akan terjebak di sini. Setelah itu kamar Ina disegel oleh Kyung-hun dengan jimat-jimat berlabel SNI. Mereka hanya tinggal menunggu sambil memasang alat komunikasi apakah ada pergerakan dari kamar Ina. Ditunggu punya tunggu, tak ada pergerakan. Sampai Kyung-hun pun ketiduran. Tapi tiba-tiba kamera mengalami gangguan. Karena Kyung-hun sedang bobo, maka Won inisiatif ke atas untuk membenarkan kameranya. Setelah kamera kembali hidup, Won tiba-tiba mendengar suara Ina yang memanggilnya. Lalu tanpa rasa takut, Won langsung masuk ke kamar Ina. Dan ini yang terjadi. Won diserang oleh Saiton anak kecil buta. Untungnya Kyung-hun pun bangun. Ia menyuruh Won memejamkan matanya, karena kalau sampai kita melihat mata si Saiton, maka kita akan terpengaruh olehnya. Dan oleh sebab itu, Kyung-hun akan mengarahkan Won ke pintu keluar agar ia selamat. Kyung-hun baru sadar bahwa mereka lah yang sudah terjebak. Ternyata Saiton anak kecil buta itu membawa rekan-rekannya untuk menteror mereka. Makanya si Won harus pergi dari kamar Ina secepat mungkin. 거기서 Ternyata serangan bukan kepada Won saja, tapi Kyung-hun juga mendapatkan teror dari setan itu. 한 유사한 귀신을 메고 물리치고 못된 악을 밀어내며 천지신을 밀어내며 천만의 귀신을 Kyung-hun dicekik sampai hampir mati, sementara Won berhasil dan langsung turun untuk membantu Kyung-hun. Tapi akhirnya Kyung-hun ternyata sudah tertikam dan ia buru-buru dibawa ke rumah sakit agar nyawanya bisa selamat. Tapi ia sempat menyebutkan nama, yaitu Myung-jin. Won langsung mencari di arsip anak hilang dan menemukan Myung-jin, anak yang pertama kali hilang dengan memegang boneka. Di situ tertera alamat Myung-jin. Won langsung bergegas ke sana. Won ke provinsi Chungcheong. Ia ke kantor polisi guna mencari keberadaan keluarga Myung-jin. Ia bertemu salah satu polisi yang akhirnya ia menerima informasi ada seorang laki-laki yang anaknya hilang dan tinggal di Gunung Sangdong. Barangkali itulah orang yang dimaksud Won. Won langsung ke Gunung Sangdong, tapi terlihat saat menuju ke rumah si pria banyak benda-benda aneh sekitarnya. Sementara Kyung-hun yang masih koma, ia bermimpi bertemu dengan ibunya dan meminta tolong kepadanya. Dan karena itu badan Kyung-hun gemetaran dan
ia berhasil bangun dari komanya. Kita ke Won yang sudah sampai di rumah si pria, yang kedatangannya pun disambut dengan dingin oleh si pria. Lalu Won bertanya, apakah si pria ayahnya dari Myung Jin? Si pria tak menjawab. Lalu Won memutuskan untuk masuk. Ketika masuk, Won langsung mengutarakan bahwa anaknya juga hilang dan ia merasa ada hubungannya dengan Myung Jin. Ayah Myung Jin pun berkata, Myung Jin hilang saat tidur di kamar sebelah dan istrinya pergi mencarinya, tapi tak kunjung kembali. Sudah 10 tahun ia mencarinya, sampai akhirnya ia pun menyerah juga. Mendengar itu, Won bertanya, apakah boneka ini milik Myung Jin? Melihat boneka itu, sontak membuat ayah Myung Jin marah. Ia mengambilnya lalu membakarnya di dalam rumah. Tapi malah ini yang terjadi. Won yang tadinya mau pulang, samar-samar ia mendengar keributan dari dalam. Lalu ia memutuskan untuk masuk. Tapi tiba-tiba ia diserang oleh ayahnya Myung Jin, yang sudah terpengaruh oleh syaitan buta itu dan ingin menghabisi Won. Lalu kita akan flashback ke 10 tahun sebelumnya, saat ayahnya Myung Jin mengunci Myung Jin di lemari pakaian. Saat itu situasi Korea sedang dalam kejatuhan ekonomi, maka ia dengan tega menghabisi istrinya dan menyekap Myung Jin di dalam lemari sampai mati, agar beban ekonominya dan hutangnya lunas. Set alik juga. Dan ini berarti Myung Jin tak benar-benar hilang, melainkan dihabisi oleh sang ayah dengan cara disekap sampai koit, dan ibunya pun ikut dihabisi dengan cara diracun. Myung Jin terus menangis dan meminta ayahnya untuk mengeluarkannya, tapi si ayah kekeh dengan idenya. Ia ingin menghabisi semua keluarganya. 정말 진짜 잘못했어요. Kembali ke timeline utama. Kyung Hoon tiba-tiba datang dan langsung menyadarkan ayahnya Myung Jin. Dan setelah sadar, ini yang terjadi. Di perjalanan pulang, Kyung Hoon menceritakan bahwa Myung Jin adalah otak di balik semua anak-anak yang menghilang. Ia mengalami kebencian yang teramat sangat sehingga mengubahnya menjadi jahat. Dan ia juga sengaja mengambil anak-anak lain yang terluka atas perlakuan orang tua mereka. Seperti halnya Won yang sebenarnya ia ingin agar Ina pergi karena ia terlalu fokus dengan kerjaannya. Lalu mereka berhenti sebentar karena Kyung Hoon mau pipis. Saat itu, Won bertanya apa bisa ia menyelamatkan Ina. Kyung Hoon pun berkata, karena mereka di dimensi atau alam yang berbeda, maka mereka harus menyamakan frekuensi alam ini dengan alam mereka dulu. Won bisa masuk ke sana dan mencari Ina, karena ia mempunyai serangan panik dan itu bisa menjadi pintu gerbang. Won masuk ke alam Myung Jin dan mencari Ina. Maka dengan kesimpulan itu, Won berniat ingin menyelamatkan Ina dengan masuk ke alam mereka. Tapi langsung ditentang oleh Kyung Hoon karena Won bisa saja mati. Namun karena bayarannya setara 3 Avanza, Kyung Hoon pun langsung berkata, ayo dah bang gas. Kyung Hoon akan melakukan ritual agar Won bisa masuk ke alam mereka. Tapi itu hanya 30 menit saja. Lebih dari itu, Won akan berubah seperti syaitan buta. Persiapan pun dilakukan dan mereka akan melakukan ritualnya sesaat lagi. Di dalam ritual ini,
Kyung-hun akan memakai darah Won agar terhubung dengan dunia mereka. Dan kalau sampai api ini mati, maka Won sudah dipastikan akan gugur untuk kembali ke dunia. Posisi Won sudah di dalam lemari. Lalu Kyung-hun pun datang untuk menutup pintu lemari. Dan ini yang terjadi. 전체 신입 교선 학생 교재. Won sudah berada di dimensi lain, tapi tiba-tiba Won diserang oleh ayahnya Myung-jin, tapi beruntungnya ia mendapatkan support dari Kyung-hun yang berhasil menghabisi ayahnya Myung-jin. Dan malah ia bertemu almarhum istrinya yang tiba-tiba ingin ikut menghabisi dia. 승아. Kejadian itu tadi dibiarkan oleh Kyung-hun karena perjanjiannya adalah 3 mobil Avanza. Maka ia dengan gece membantu Won. Dan ternyata itu adalah Myung-jin yang menjelma menjadi almarhum istri Won. Sekarang gantian Kyung-hun yang akan menyerang Myung-jin dengan kekuatan 3 Avanza. Tapi Myung-jin tak tinggal diam. Ia akan menyerang Won bersama antek-anteknya. 나게 이르 원신을 화합하고 Sementara Won bisa melenggang ke alam yang lain lagi, yang berisikan anak-anak yang sedang bermain. Tapi saat ia berteriak mencari Ina, semua anak-anak pun terdiam, lalu melihat Won. Dan ini yang terjadi. Won ingin dihabisi oleh para anak-anak ini. Namun akhirnya ia melihat Ina sedang bermain biola. Lalu ia mencoba menghampiri Ina. Dan selanjutnya ini yang terjadi. Masuk ke dalam saat Won kecelakaan. Istrinya yang sedang sekarat. Ia meminta Won agar menjaga Ina. Dan itu adalah wasiat terakhir dari almarhum istrinya. Kembali ke timeline utama, Won yang sudah sadar, ternyata ia sudah ditunggu oleh Myung-jin yang bertanya, mau apa Won kesini? Lalu Won menjawab, ia kesini untuk menyebut Ina. Tapi Myung-jin pun berkata, ini semua kan kemauan Won. Ina ingin dibuang ke kamp seni, dan Ina berada di sini karena kemauan Won sendiri. Lalu Ina diangkat dan akan dijadikan warga baru alam ini. Mendengar itu, Won langsung meminta maaf dan berkata, itu semua salahnya. Myung-jin yang tiba-tiba teringat dengan kisah kelamnya, ia tak percaya dengan Won, maka ia langsung mencekik Won untuk sekalian dihabisinya. Sementara Kyung-hun yang hampir kelelep karena ia ditarik oleh antek-antek Myung-jin ke dalam lemari, dan akhirnya ia berhasil keluar. Won semakin terdesak, ditambah Ina kembali bangkit dan dia dipengaruhi oleh Myung-jin. Ia menyuruh Ina untuk menghabisi Won. 제발 정신 차려. 오늘 영진아? Tapi tiba-tiba ibu Myung-jin datang
dan itu membuat emosi Myung Jin menurun. Dan ini semua adalah manipulasi yang dibuat oleh Kyung Hoon agar Won bisa selamat. Setelah emosi Myung Jin menurun, Ina pun bisa terlepas dari pengaruhnya. Lalu Myung Jin ingin memeluk ibunya, tapi malah begini. 엄마. Karena butuh energi yang besar, Kyung Hoon pun kelelahan. Dan Myung Jin, karena sekali lagi ia kehilangan ibunya, ia jadi menangis sesenggukan. 엄마. Lalu Won menenangkan Myung Jin dan ia meminta maaf. Itu adalah kata-kata yang belum sempat Myung Jin dengar selama ia masih hidup dari ayahnya. Semua anak-anak yang tersiksa selama masih hidup, mereka juga tak sempat mendengar orang tua mereka meminta maaf atas perlakuan di luar batas yang anak-anak ini rasakan selama masih di dunia. Setelah itu Myung Jin pun menghilang, dan sekarang Won tinggal keluar dari alam itu dengan membawa Ina. Sementara kondisi Kyung Hoon yang sudah ngos-ngosan, ia mencoba bertahan agar Won dan Ina bisa keluar dari alam itu yang akhirnya Won berhasil mengembalikan Ina dan Myung Jin akhirnya bisa kembali bersama sang ibu. Ia pergi dengan damai. Beberapa hari kemudian, Won dan Kyung Hoon menjemput Ina yang tampak sudah sehat dan ceria kembali. Dan setelah itu mereka pulang. Namun akan tetapi The Closet bukan cuma kisah tentang anak kecil yang hilang, tapi tentang orang tua yang lupa caranya hadir. Film ini menggambarkan bagaimana keluarga modern di Korea, bahkan di seluruh dunia, yang hidup di rumah yang sama, tapi jauh secara batin. Sang ayah, Won, sibuk bekerja, berusaha menutupi kesedihannya setelah istrinya meninggal. Tapi dalam proses itu, ia malah mengabaikan anaknya sendiri, yaitu Ina. Nah, disinilah inti filmnya. Rasa bersalah yang ditekan terlalu lama bisa berubah menjadi hantu dalam hidup kita. Lemari di kamar Ina itu cuma simbol tempat di mana semua emosi yang ditahan, kesedihan, kemarahan, penyesalan, akhirnya hidup dan menelan siapapun yang berusaha lari darinya. Dalam masyarakat pun banyak hal serupa. Anak-anak yang tumbuh tanpa kehangatan, orang tua yang tenggelam dalam pekerjaan, keluarga yang kelihatannya utuh tapi dalamnya kosong. Dan pesan terbesar dari film ini adalah jangan biarkan rasa kehilangan menjauhkan kita dari orang yang masih kita punya. Baiklah, segitu dulu cuy segmen Hornet. Kita bakal ketemu lagi di malam Jumat depan. Kalau ada request, kritik-kritik, boleh dah tulis di bawah. Jangan malu-malu gitu. Shit. Subscribe apa subscribe? Ya udah dah. Assalamualaikum.